Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siswandi SPDGR, di channel YouTube Parasgina Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah populer yang banyak ditanyakan terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini sebenarnya videonya agak terlambat, namun jika memang terlambat untuk PPG dalam jabatan 2022, setidaknya ini masih bisa berguna untuk PPG di tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi tentu hampir teman-teman semua sudah tahu bahwa PPG dalam jabatan tahun 2022 kembali dibuka dan teman-teman bisa mengakses di www.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang masalah yang sering ditanyakan berkaitan dengan PPG dalam jabatan. Jadi saya Siswandi SPDGR, guru penggerak Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama adalah persiapan pendaftaran dan persyaratan peserta. Jadi di sini di persiapan pendaftaran tentu saja data calon peserta harus berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik tanggal 30 Januari. Jadi ini harus berdasarkan dengan sinkron terakhir tanggal 30 Januari 2022. Calon peserta untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Jadi, ini 2015 ke bawah. Terserah mau mulainya kapan, yang jelas dia pengangkatannya sampai 31 Desember 2015. Sementara kategori kedua adalah guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016, jadi setelah kategori pertama, sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi ketika terdaftarnya sudah 2 Januari 2019, itu sudah tidak masuk ke dalam kategori calon peserta PPG. Nah, yang ketiga adalah peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian, calon peserta wajib melakukan pendaftaran. Jadi ini wajib melakukan pendaftaran melalui website ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, di sini juga jangan lupa teman-teman untuk menautkan akun SIM PKB dengan akun belajar ID-nya, karena mulai tanggal 12 Maret akun belajar ID akan menjadi SSO atau single sign on. Bisa dilihat tutorialnya di sini. Nah, yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi di sini perlu dipahami bahwa yang dilihat adalah linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Nah, selanjutnya persyaratan peserta. Yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, Kemendikbudristek, memiliki NUPTK, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019, jadi ini paling lambat sesuai syarat yang di sini. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. 6. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi ini perlu digarisbawahi, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. 7.
berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. 9, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, nafsa. Dan 10, berkelakuan baik. Nah, ketiga syarat ini, nomor 8, 9, dan 10, itu akan di-upload atau ketika teman-teman sudah dinyatakan sebagai calon peserta. Artinya sudah dinyatakan sebagai peserta PPG. Dan ini untuk konfirmasi kesediaan sudah melampirkan atau mengupload 3 surat ini. Jadi untuk proses pendaftaran belum. Selanjutnya persyaratan administrasi, hasil pindai atau hasil scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyertaan dari Dirjen Dikti. Yang kedua, hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, boleh asli maupun fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Yang ketiga, hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, bisa asli dan fotokopi legalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, tahun 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non-PNS. Nah, SK tersebut dilegalisasi oleh, jadi ada ketentuan legalisasinya di sini. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, di sini ada kata yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Berarti di sini boleh dari SK Bupati atau paling minimal SK Kepala Dinas Pendidikan. Yang keempat, hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Boleh asli ataupun fotokopi legalisir kepala sekolah. Yang kelima, hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Jadi formatnya terlampir. Kemudian tata cara pendaftaran. Nah, aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 dapat dibuka melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Ini juga termasuk tampilan ini semua ada di sini menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kedua, guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB, kemudian mengunggah atau mengupload hasil scan ijazah S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Jadi tetap harus ada koordinasi. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi adalah linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG dapat dilihat pada lampiran 2 surat edaran. Nah, yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 dan D4. Jadi, tetap sesuai dengan ijazah S1 atau D4. 5, nah selanjutnya ini bukan tugas guru lagi, ini sudah ke tugas verifikator. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi telah ditentukan, dan ada 3 kategori hasil verifikasi dan validasi.
Tiga kategori dari hasil verifikasi dan validasi tersebut adalah yang pertama disetujui. Jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 atau D4. Jadi ini tetap yang linear adalah bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4. Tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hubungan internasional tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Namun, meskipun statusnya tolak permanen, apabila misalnya teman-teman mengalami kesalahan upload, kemudian hasil verifikasi dan validasinya tolak permanen, itu pun sebenarnya masih bisa diperbaiki dengan catatan teman-teman menghubungi tim verifikator di LPMP baik melalui online ataupun datang langsung ke LPMP wilayah masing-masing. Datang langsung tentu lebih cepat ditanggapi dengan membawa berkas yang seharusnya diupload. Jadi misalnya memiliki 2 ijazah S1 tapi salah upload, itu masih bisa diperbaiki. Yang ketiga, tolak perbaikan. Jika berkas tidak lengkap dan atau bidang studi PPG dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Jadi misalnya sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke tolak permanen. Ini tolak permanen ini tergantung kebijakan dari LPMP masing-masing ya. Jadi ada LPMP yang masih bisa mentolerir, tapi ada juga yang tidak. Tapi teman-teman jangan khawatir, tolak permanen bukan berarti selamanya. Tapi tolak permanen itu hanya untuk PPG dalam jabatan untuk tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi ini ada katanya lolos seleksi administrasi, baru seleksi administrasi. Masih ada seleksi yang lain ya. Adapun jadwalnya, jadi pengumuman tanggal 3 Februari, kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 12 sampai 25 Februari. Jadi sekarang tanggal 22 Februari masih ada 3 hari lagi bisa mengupload berkas. Kemudian perbaikan berkas tanggal 12 sampai 27 Februari. Verbal oleh petugas 12 Februari sampai 2 Maret 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan atau pendaftaran tanggal 7 Maret 2022. Nah, ini hasil verifikasi dan validasi teman-teman di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang 1 hari kirim berkas langsung ada keterangan, ada yang berhari-hari, ada beberapa hari kemudian muncul keterangan. Jadi itu tergantung dari banyaknya pendaftar serta kemampuan tim verifikator yang sedang bekerja. Jadi teman-teman mohon bersabar. Jadi berikan kesempatan kepada tim verifikator untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan di sini. Ini juga ada di web sebenarnya, namun saya akan membahas beberapa yang memang saya anggap penting. Nah, yang pertama, kapan PPG dalam jabatan 2022 dimulai? Nah, jadi untuk kapan dimulainya itu silakan teman-teman memantau laman resmi PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi teman-teman ini adalah, mohon maaf saya harus sampaikan ini, teman-teman ini adalah calon guru profesional, maka tidak boleh manja. Harus memperbanyak literasinya, harus sering-sering memperkaya IT-nya. Jadi saya sering mengatakan seperti ini, jika ingin menjadi guru yang profesional, maka pantaskan diri. Seperti itu. Yang kedua, jika telah lulus seleksi akademik, nah ini untuk teman-teman yang sudah pernah pretest ya. Jika telah lulus seleksi akademik 2019, ini artinya seleksi akademik itu pretest 2019.
Apakah langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, jadi jawabannya, jika telah lulus seleksi akademik 2019, namun tidak lulus seleksi administrasi 2021, maka harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Nah, jadi untuk ini harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Jadi seleksi ulang kembali mulai dari awal. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini ada kitanya, jika telah lulus seleksi akademik dan lulus seleksi administrasi 2021, jadi ini seleksi akademik 2019 ya, apakah langsung menjadi peserta PPG 2022 atau ikut seleksi akademik lagi? Nah, bedanya dengan yang pertanyaan kedua, karena pertanyaan kedua tidak lulus seleksi dia hanya lulus seleksi akademik tapi tidak lulus seleksi administrasi, sementara pertanyaan ketiga lulus seleksi administrasi. Nah, yang lulus seleksi administrasi 2021 itu tidak perlu mengikuti seleksi 2022. Cukup terus memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi PPG dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi kembali lagi saya ingatkan, pantaskan diri, jangan manja. Perbanyak literasi IT-nya, bergabung dengan grup-grup PPG, cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, apa ketentuan untuk SK Kepala Dinas? Nah, jadi SK pengangkatan atau pengukuhan atau penetapan perjanjian kerja penugasan guru yang tengah dengan Kepala Dinas, SK tersebut berlaku pada tahun 2020, 2021 dan 2021, 2022. Jadi ini adalah SK 2 tahun terakhir. Jadi tidak berhubungan dengan SK pengangkatan pertama karena tempatnya beda. SK apa yang harus diupload? Jadi ada 3 macam SK yang diupload di sini. SK pengangkatan pertama kali sebagai guru. Jadi untuk SK pengangkatan pertama boleh minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Adapun syarat TMT awal mengajar sesuai dengan kategori. Jadi disesuaikan dengan kategori yang tadi. Jadi yang kategori pertama minimal akhir 2015 dan kategori kedua TMT maksimal 1 Januari 2019 dan tentu datanya sesuai dengan Dapodik. Yang kedua, SK pengangkatan sebagai guru 2 tahun terakhir untuk non-PNS itu minimal SK Kepala Dinas yang seperti ini 2021, 2020, 2021 dan 2021, 2022. Kemudian SK ini memiliki ketentuan yang berbeda tergantung status kepegawaian. Yang ketiga, SK pembagian tugas mengajar tahun 2020-2021 dan 2021-2022 ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian, ini juga banyak pertanyaan yang di media sosial. Apakah guru honorer sekolah dapat mendaftar sebagai peserta? Jadi untuk guru honorer sekolah yang statusnya di Dapodik tidak dapat mendaftar seleksi PPG dalam jabatan, kecuali jika statusnya guru honorer daerah dan dibuktikan dengan SK Kepala Dinas 2 tahun terakhir. Nah, minimal Kepala Dinas. Yang selanjutnya, guru honor daerah mendapat undangan PPG DJ 2022, namun tidak memiliki SK Kepala Dinas atau SK P3K. Apakah dapat lolos seleksi administrasi? Nah, jadi guru yang mendaftar seleksi administrasi harus memenuhi syarat. Jika memang tidak memiliki, jadi minimal harus memiliki SK sebagai guru yang ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas pada tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Selanjutnya, guru dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan LPMP setempat. Jadi ini juga tidak boleh manja. Jadi teman-teman guru harus sering-sering konsultasi dengan pegawai dinas maupun dengan LPMP setempat. Biasanya di surat edaran itu ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, pertanyaan selanjutnya, di tahun 2022 ini Dinas Pendidikan belum mengeluarkan SK pengangkatan guru. Bagaimana solusinya? Nah, jika tahun ini belum
keluar SK pengangkatan, maka dapat menggunakan SK tahun 2020 dan 2021. Kemudian kembali orang di Dinas Pendidikan juga harus berkoordinasi dengan LPMP. Nah, tentu saja guru-guru harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan guru CPNS 2020 yang sampai tahun 2020 masih menggunakan SK Dinas, tetapi setelah lulus CPNS tidak lagi diterbitkan SK Dinas? Harus mendaftar menggunakan SK apa? Nah, jadi guru dapat mendaftar menggunakan SK pengangkatan sebagai guru sesuai dengan kondisi masing-masing. SK yang diupload boleh dari instansi yang berbeda selama memenuhi ketentuan berlaku. Bagi guru honor negeri yang kemudian diangkat sebagai CPNS, dapat menggunakan SK sebagai guru honor negeri dan SK CPNS sesuai tahun yang diminta. Jadi misalnya 2020-nya masih honor daerah, jadi upload SK honor. Namun ketika misalnya 2021 sudah CPNS, maka upload SK CPNS, jadi seperti itu. Nah, masalah selanjutnya ini juga terjadi saat ini karena teman-teman ada yang telah lulus dinyatakan lulus seleksi P3K dan proses sedang menunggu penerbitan SK atau apa sih? Ini PPPK. Nah, SK apa yang harus diupload oleh guru PPPK yang belum menerima SK pengangkatan sebagai P3K? Nah, jadi bagi guru P3K yang belum menerima SK, maka dapat menggunakan SK dari instansi saat ini. Jadi, instansi mengabdi ya. Jadi, dengan ketentuan yang berlaku, tentu saja minimal kepala dinas pendidikan kabupaten. Atau misalnya jika guru, ini penjelasannya, misalnya jika guru masih mengajar sebagai guru honor daerah di sekolah negeri, maka dapat mengupload SK sebagai guru honor daerah. Status kepegawaian sesuai Dapodik per 30 Januari 2022. Jadi tetap hasil sinkron per 30 Januari 2022. Ini juga termasuk terjadi dengan keluarga dekat. Bagaimana dengan guru mengajar mapel prakarya? Karena tidak ada bidang studi PPG untuk prakarya. Nah, jadi bagi guru prakarya dapat memilih bidang studi sesuai dengan prodi jurusan S1 atau D4 masing-masing. Misalnya, bagi guru yang memiliki S1 Fisika dapat memilih bidang studi fisika pada jenjang SMA dan seterusnya. Adapun linearitas antar sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran prakarya dapat dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nah, jadi kembali teman-teman, ini saya akan kasih tanda tidak jelas. Jadi Permendikbud daftar linearitas dapat dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Silakan searching Google. Pertanyaan selanjutnya, apakah seleksi PPGDJ 2022 tidak melalui uji kompetensi guru atau pretest? Jadi, untuk 2022 harus melalui rangkaian seleksi administrasi dan seleksi akademik. Jadi seleksi akademik ini ya pretest, UKG istilahnya hanya berbeda. Jadi untuk sekarang adalah seleksi administrasi. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka akan mendapatkan informasi pelaksanaan seleksi akademik. Jadi nanti akan ada jadwal seleksi akademik. Untuk pertanyaan selanjutnya, berkas yang diupload tadi sudah dijelaskan di awal bahwa bisa asli ataupun fotokopi legalisir. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah guru sekolah non formal seperti kelompok bermain dan sejenisnya dapat mendaftar seleksi PPGDJ 2022? Jawabannya di sini adalah guru dari sekolah non formal tidak dapat mendaftar PPGDJ 2022 karena hanya diperuntukkan bagi guru-guru dari sekolah formal
sebagaimana peraturan yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya ini juga banyak ditanyakan. Jadi halaman ini khusus untuk yang boleh dan tidak boleh. Apakah guru agama atau guru di bawah naungan Kemenak dapat mendaftar PPGDJ 2022 yang dibuka Kemdikbudristek saat ini? Jawabannya adalah guru agama. Jadi meskipun di bawah naungan Kemdikbudristek, tapi bukan merupakan sasaran peserta PPGDJ 2022 dari Kemdikbudristek. Untuk guru agama ataupun guru di bawah naungan Kemenak boleh mencari informasi PPG melalui Kementerian Agama. Jadi sertifikasi jalurnya berbeda. Nah, selanjutnya, apakah kepala sekolah dapat mendaftar seleksi PPGDJ 2022? Jadi untuk ketentuan untuk dapat mengikuti PPGDJ 2020 yaitu terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi di sini jelas terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi jika status di Dapodik adalah sebagai guru, maka dapat mengikuti seleksi PPG dalam jabatan meskipun mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Namun, jika di Dapodik statusnya kepala sekolah, maka otomatis tidak dapat mengikuti pendaftaran PPGDJ 2022. Saya tidak mau berlama-lama di sini, takut ngerosting. Karena sebenarnya kepala sekolah tidak boleh jadi kepala sekolah kalau belum sertifikasi. Keceplosan. Nah, selanjutnya halaman ini adalah tentang guru penggerak yang mau ikut PPG. Nah, kita mulai dari yang panjang dulu. Yang pendek aja dulu ya. Jika sedang mengikuti program guru penggerak, apakah bisa mengikuti PPGDJ? Jadi, untuk calon peserta yang saat ini sedang mengikuti PGP misalnya Angkatan 3 atau Angkatan 4 dapat mengikuti seleksi administrasi PPG. Jadi tetap bisa mengikuti seleksi administrasi karena kan waktunya belum tentu bersamaan. Kalau pertanyaan yang ini, apakah bisa jika mengikuti program guru penggerak dan PPG secara bersamaan? Nah, jawaban dari pihak Kemdikbudristek adalah dalam proses seleksi silakan saja selama dapat mengatur waktu. Namun, jika bersamaan waktu dengan pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran PPG, maka tidak bisa karena pembelajaran PPG dalam jabatan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Jadi di sini ada ketika untuk proses pendaftarannya boleh-boleh saja, namun ketika pelaksanaan perkuliahannya itu tidak bisa karena akan kesulitan. Jadi akan kesulitan mengatur waktu karena guru penggerak juga setiap hari dan PPGDJ juga setiap hari. Selanjutnya, ini ada kasus yang berbeda lagi. Jadi tahun 2019 setelah ikut PPGDJ tapi terhenti. Jadi sudah jalan prosesnya. Misalnya anggaplah sudah sampai di PPL. Namun berhenti karena bersamaan dengan lasar CPNS. Apakah ada kemungkinan ikut PPGDJ lagi? Nah, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG, bukan merupakan sasaran program PPG. Nah, apa sih yang maksudnya terdata menerima bantuan pemerintah? Jadi PPG dalam jabatan itu sebenarnya teman-teman akan otomatis terdata sebagai penerima bantuan pemerintah karena free alias gratis. Beda dengan PPG prajabatan yang harus berbayar seperti itu. Nah, ini slide terakhir mungkin. Oke. Jadi slide terakhir ini berkaitan dengan alumni PLPG yang belum bersertifikat pendidik. Nah, pertanyaannya adalah apakah guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 1, UTN 2, UTN sampai 3 kali dapat diundang dan mendaftar PPGDJ 2022. Jadi bagi guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 1 sampai 3 kali dapat diundang dan mendaftar PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan basis data Ditjen GTK Kemdikbud. Tentu berdasarkan syarat-syarat yang ada tadi seperti umurnya dan lain-lain.
Guru tersebut dapat memilih bidang studi PPG sesuai dengan linearitas S1 atau D4 masing-masing. Jadi ini otomatis mengabaikan bidang studi atau mapel pada saat PLPG. Selanjutnya, nah ini yang agak miris sih sebenarnya. Apakah guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 4 kali dapat diundang dan mendaftar PPG DJ 2022? Jadi permohonan maaf. Kok saya yang minta maaf. Jadi bagi guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 4 kali, tidak dapat mendaftar PPG dalam jabatan 2022. Mengapa? Karena berdasarkan peraturan berlaku pada saat pelaksanaan PLPG yaitu Permendikbud nomor 29 tahun 2016 pasal 7 dinyatakan bahwa guru yang tidak lulus dapat mengikuti UKG sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga guru-guru yang telah mengikuti UKG atau UTN 4 kali telah terpenuhi hak-haknya dalam program sertifikasi. Jadi sudah terpenuhi hak-haknya, namun tetap tidak lulus. Jadi ini teman-teman mohon maaf, akan seperti itulah kenyataannya. Nah, setelah lulus administrasi apalagi, nah tunggu jadwal. Jadi sering-sering cek akun SIM PKB masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Videonya agak panjang ya. Jadi teman-teman saya ulangi kembali untuk menuju guru profesional, karena setelah teman-teman nanti memperoleh gelar profesional akan ada hak dan kewajiban yang melekat. Jadi yang akan Anda dapatkan memang hanya sertifikat selembar, namun tentu ada hak dan kewajiban yang melekat di sana. Maka pantaskan diri. Jangan sampai ada calon peserta PPG DJ 2022 yang masih belum mengetahui akun SIM PKB-nya misalnya, masih terus dibantu oleh operator untuk menautkan akun SIM PKB dan akun belajar ID. Jadi teman-teman pantaskan diri, banyak belajar, perbanyak literasi digitalnya, ataupun perbanyak diskusi, kolaborasi dengan sesama calon peserta, banyak berdoa, terus menebar kebaikan, terus mengajar dengan sepenuh hati. Jadi jangan mengajar dengan mengharapkan sesuatu seperti itu. Jadi terima kasih, saya Siswandi. Di sini hashtagnya Guru Penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan, belajar, berbagi, dan berkolaborasi. PPG bergerak menuju guru profesional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.